listrik menjadi kebutuhan vital masyarakat, apalagi saat menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Lalu bagaimana kesiapan PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dalam memastikan pasokan listrik tetap aman dan normal saat Nataru? Untuk mengetahuinya, rekan kami Hendra Bakti akan berbincang dengan pihak PLN. Saudara, Natal dan Tahun Baru, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting, apalagi di tempat-tempat ibadah. Lalu bagaimana pihak PLN dalam memberikan pasokan listrik, khususnya di dua momen yang dimanfaatkan masyarakat ini, cukup banyak yang mungkin membutuhkan listrik pada saat Natal dan Tahun Baru. Bagaimana memastikan pasokan listrik ini aman di dua peringatan ini, yaitu Natal dan Tahun Baru? Untuk menjawab ini, saya akan berbincang langsung dengan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Bapak Awaludin Afid. Selamat pagi, Pak Awaludin. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Terima kasih sudah menyempatkan berbincang bersama kami Kompas TV. Ini kebetulan di PLN ya. Studionya sangat cantik ini, Pak. Ya, alhamdulillah kita punya space nggak terlalu luas yang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja Pak Awaludin, bisa dipaparkan menjelang Natal dan Tahun Baru, dan juga ini adalah momen di mana masyarakat sangat membutuhkan listrik, tentunya diharapkan bisa aman saat mereka sedang beribadah dan lain-lain. Bagaimana PLN menyikapi tentang Natal dan Tahun Baru ini, upaya apa yang dilakukan agar pasokan listrik ini aman untuk masyarakat? Iya, Natal dan Tahun Baru adalah peristiwa rutin tahunan yang selalu kami upayakan agar listrik pada hari tersebut dapat terpasok dengan aman dan cukup, ya, seperti halnya dengan hari-hari hari-hari keagamaan atau hari-hari raya yang lainnya. Kami secara rutin melakukan pemeliharaan, baik itu di pembangkit, di transmisi maupun di distribusi, dalam rangka memastikan bahwa listrik selalu tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan PLN. Nah, khusus untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini, kami melakukan mitigasi risiko apabila muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan cara kami melakukan penguatan di sisi transmisi dan distribusi, kemudian kami melakukan pemeliharaan, penguatan dari pemeliharaan rutin, sama halnya di sisi transmisi dan distribusi. Juga kami memastikan bahwa alat-alat proteksi kami itu bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian kami juga melakukan simulasi-simulasi, diantaranya sistem pertahanan kami ketika ada gangguan, kemudian simulasi bekerjanya alat-alat proteksi. Nah, kemudian kami juga menyiapkan backup peralatan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ada peralatan yang bisa mengambil alih fungsi utama, ya. Nah, apa itu? Kami menyiapkan genset, kami menyiapkan UPS. Nah, kemudian kami juga melakukan penguatan personil dengan menyiapkan piket-piket tambahan, ya, piket-piket tambahan. Nah, kemudian juga kami juga menyiapkan alat-alat emergensi kalau sekiranya terjadi misalnya tower yang tumbang, ya. Nah, kami siapkan tower emergensi. Semuanya itu adalah mitigasi dalam rangka mempersiapkan diri apabila muncul risiko-risiko yang tidak dikehendaki. Baik, mitigasi, kemudian penyiapan alat untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu begitu, dan juga tadi dijelaskan bagaimana menyiapkan petugas. Begitu ketika ada kendala pada saat Natal dan Tahun Baru. Mengenai peralatan dan petugas ini, apakah difokuskan di suatu tempat, misalnya di tempat ibadah, atau merata begitu, Pak? Iya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan listrik selama Natal dan Tahun Baru nanti, kami punya
kapasitas pembangkit dengan daya mampu pasok pada hari Natal nanti, insya Allah itu 1.830 megawatt. Kemudian kalau beban puncak sekiranya terjadi, menurut hitungan kami, terjadi 1.280 megawatt, berarti kita masih punya cadangan 550. Artinya cukup besar, 30%. Nah, pada malam tahun baru hampir sama ya, kira-kira daya mampu pembangkit kami. Kemudian beban puncak kira-kira naik sedikit. Jadi cadangan energi itu, cadangan pembangkit itu ada berkisar antara 28% sampai 30%. Ini cadangan yang cukup besar di sisi ke pembangkit. Nah, terus bagaimana antisipasi kalau ada hal yang tidak diinginkan di sisi tempat-tempat pelaksanaan acara, ya misalnya gereja dan sebagainya. Tadi saya sampaikan bahwa kami siapkan genset, kami siapkan UPS, ya. Nah, ini untuk antisipasi kalau terjadi gangguan-gangguan di daerah tersebut. Nah, tentunya harapan kami dengan persiapan yang cukup matang ini, ya, insya Allah mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, ya, bagi masyarakat, bagi umat yang merayakan Natal bisa merayakan Natal dengan hikmat, ya, demikian juga pada saat pelaksanaan tahun baru, ya bagi merayakan, ya mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan sukaria. Nah, jumlah personil yang kami kerahkan dalam rangka Natal dan Tahun Baru tahun ini sejumlah 2.179 orang. 2.179 orang yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Ada 80 posko. 80 posko yang kami siapkan. Untuk mengantisipasi, identifikasi kami ada sekitar 86 ya. 86 titik kegiatan masyarakat yang harus kami amankan benar, ya, pasokan listriknya. 86 titik kegiatan masyarakat yang benar-benar harus diamankan pasokan listriknya, dan juga tersebar 2.000 lebih petugas PLN yang secara siaga menerima laporan dari dan memantau bagaimana layanan PLN ini, begitu ya. Apakah ini juga sebagai langkah yang dilakukan bahwa Natal dan Tahun Baru ini di bulan Desember dan Januari ini juga masuk dalam musim hujan, di mana seperti diketahui ketika musim hujan, pohon tumbang dan lain-lain bisa saja menghambat aluran listrik yang memutus aliran listrik, bahkan banjir juga biasa terjadi di bulan Desember dan Januari ini, begitu. Apakah ini juga langkah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan listrik di masa musim hujan ini? Iya, kita umumnya ya di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat ini di penghujung tahun, ya di awal tahun ada siklus cuaca ekstrim ya. Apakah itu angin kencang, apakah itu hujan lebat. Nah, untuk mengantisipasi semua itu di jauh-jauh hari sebelumnya kami telah melakukan kegiatan pemeliharaan. Di antaranya kita melakukan pemangkasan dan penebang pohon yang berpotensi mengganggu jaringan nanti. Misalnya ketika tumbang, dia menimpa jaringan, atau mungkin dahan-dahan yang kemungkinan kalau tiup angin dia akan menyetir. Kami sudah lakukan antisipasi dengan melakukan pemangkasan maupun penebangan pohon. Namun usaha-usaha ini tentunya potensi tadi tumbang dan sebagainya masih ada kemungkinan terjadi. Oleh karena itu kami siapkan pasukan yang cukup banyak. Tadi jumlahnya 2.179 orang yang terdiri ada petugas di office, ya, ada juga di lapangan. Nah, ini untuk mengantisipasi itu. Nah, kemudian ada 275 mobil yang kami siapkan juga, ada 144 kendaraan roda 2 yang kami siapkan. Nah, itu untuk mendukung itu semua. Kalau sekiranya terjadi cuaca ekstrim menyebabkan gangguan kelistrikan, kita berharap bahwa selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini, ya kalau terjadi hujan mudah-mudahan tidak terlalu lebat, ya kalau terjadi angin kencang mudah-mudahan sistem kami masih cukup kuat untuk bisa bertahan, ya. Nah, tentunya ini harus ada kontribusi kita semua. Kalau terjadi misalnya hujan lebat, ada banjir, segera laporkan ke PLN supaya kami bisa melakukan antisipasi pengamanan. Betul. Ya. Jadi PLN tidak hanya berfokus supaya listrik ini tidak padam gitu ya, tapi berpotensi ketika banjir
PLN juga harus segera mematikan aliran begitu agar tidak mengganggu. Ya, benar ya. Jadi ketinggian air di suatu daerah itu harus tetap kami amati juga. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ketika gardu kami, termus, lemari-lemari bagi namanya ya, atau lemari pembagi tegangan itu, pembagi fase itu sudah terancam tergenang air, maka kami harus mematikannya. Demikian juga kalau misalnya di rumah penduduk, ya di masyarakat, kalau ketinggian sudah membahayakan instalasi dalam rumah, misalnya stop kontak kan ada yang di bagian bawah tuh ya. Nah itu harus segera dilaporkan agar kita matikan jaringan listrik ke sana. Ini untuk keamanan. Nah ketika air sudah surut, pasti kami akan segera melakukan pemilihan. Ya. Jadi harus ada juga informasi dari masyarakat kerjasama ya kalau terjadi hal seperti itu. Baik, kita berharap kerja keras nampaknya pihak PLN di momen Nataru ini akan dilakukan dan kami berharap benar-benar masyarakat bisa merasakan bagaimana kerja keras dari PLN ini, masyarakat bisa merasakan listrik dan pasokan listrik ini aman untuk masyarakat. Terakhir Pak Awal mungkin bisa disampaikan, kita sudah mau masuk di tahun 2022 ini. PLN tentunya diharapkan memiliki kinerja yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga memuaskan. Apa yang akan dilakukan di tahun 2022 mendatang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Iya, kami secara berkesinambungan selalu berupaya untuk memberikan layanan kepada pelanggan-pelanggan kami ya melalui peningkatan kualitas ya, ketercukupan energi. Nah, kemudian seiring dengan transformasi PLN, di mana membawa 4 aspirasi green, ya, PLN mendorong agar lingkungan kita semakin bersih ke depan. Kemudian PLN ingin semakin lincah dalam bergerak dalam melayani pelanggan-pelanggannya. PLN akan selalu inovatif dan yang keempat ini yang paling penting, PLN akan selalu fokus kepada pelanggannya. Fokus kepada pelanggan. Nah, caranya apa? PLN menerapkan digitalisasi dalam pelayanan kepada pelanggan melalui PLN New Mobile. Nah, di sana ya New PLN Mobile, di sana masyarakat atau pelanggan-pelanggan kami dapat berinteraksi dengan PLN, apakah itu butuh listrik, apakah itu ada keluhan, apakah itu gangguan, apakah itu bayar listrik atau beli token. Nah, intinya bahwa dengan super apps ini pelanggan kami PLN sudah ada dalam genggamannya. Jadi PLN dalam genggaman pelanggan. Tidak perlu tinggalkan tempat tidur kalau malam hari ketika terjadi gangguan, cukup buka HP sudah bisa melapor ke PLN. Kira-kira seperti itu. Mengandalkan digitalisasi begitu ya, PLN New Mobile. Jangan lupa untuk semua keluhan bisa disampaikan di situ. Baik, terima kasih banyak General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar. Kita berharap perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan lancar dan pasokan PLN kepada masyarakat juga tetap aman.